untuk kegiatan CGP ini karena ada tugas di modul titik 2 tentang keputusan pengambilan masalah yang harus mewawancarai Bapak selaku kepala sekolah. Ya, terima kasih atas waktunya. Kita mulai aja ya sesuai tugas ya, ini. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang biasanya sering terjadi nih Pak ya di sekolah, berbagai macam kasus, berbagai berbagai macam permasalahan, tentunya ada dilema etika atau rujukan moral. Lalu cara Bapak mengidentifikasi kasus tersebut di sekolah yang Bapak pimpin gimana tuh Pak? Baiklah, mungkin ini jawabannya. Sebelum ke pertanyaannya, kita harus tahu dulu mungkin ya istilah tentang dilema etika atau rujukan moral, karena memang istilah ini baru didengar sekarang-sekarang, padahal kejadiannya memang setiap hari pasti terjadi. Dilema etika, jadi kata dilema dan etika. Dilema itu suatu pilihan yang cukup sulit lah, yang cukup sulit. Sedangkan etika itu tata krama, sopan santun, atau hal-hal yang berhubungan dengan kebajikan dan kebenaran. Tapi kalau disatukan, dilema etika itu adalah suatu posisi yang sulit di antara dua hal yang benar. Jadi pilihan antara benar dan benar. Itu untuk dilema etika. Kalau yang satunya apa tadi? Rujukan moral. Kalau rujukan moral itu salah satunya salah mungkin ya. Iya, jadi keputusannya antara benar dan salah. Benar melawan yang salah. Iya, kalau benar melawan salah kan pasti orang langsung mengambil keputusan yang benar kan, karena ini berhubungan dengan hukum. Tapi kalau dilema etika ini memang istilah ini yang sulit untuk untuk pertimbangannya mungkin ya Pak, berbanyak pertimbangan seperti di paradigma dilema etika sendiri itu kan ada karena faktor keadilan melawan belas kasihan. Benar-benar. Iya, seperti itu. Lalu ada faktor misalnya ada rasa kasih sayang ya, sehingga yang sebenarnya harus diputuskan salah bisa jadi benar. Iya, dengan pola pikir juga kan mempertimbangkan jangka pendek dan jangka panjangnya. Lalu untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut yang merupakan dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana tuh Bapak menjalankan? Untuk mengambil keputusan yang sama-sama benar. Ini kan mungkin ada beberapa langkah yang ditempuh ya. Yang pertama mengidentifikasi masalah yang muncul, kemudian menentukan dari identifikasi itu, menentukan kesalahannya. Jadi mengetahui permasalahannya apa. Kemudian siapa yang terlibatnya, gitu ya. Setelah itu baru si pengambil keputusan itu mengambil keputusannya setelah dilakukan musyawarah di antara dua yang terlibat tadi. Nah, langkah apa? Langkah pertama yang diambil, yang harus Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan yang Bapak tadi setelah diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, apa langkah awal tuh? Pakai contoh ya. Misalnya ini yang pernah saya hadapi, yang terjadi di sekolah antara dua kubu, bisa dikatakan dua kubu. Yang satu individu, sedangkan yang lain berupa kelompok. Awalnya kan ini satu menyatu segala keputusan bisa diselesaikan bersama, tapi kesininya ada perubahan. Yang satu ini justru memisahkan diri karena menganggap
contohnya memanggil semuanya dulu, mengambil dua buku. Setelah itu ditanyakan permasalahannya, kemudian dilakukan pendekatan kepada kedua belah pihak ini. Selanjutnya ditanyakan apa kasusnya itu. Nah, setelah ditemukan kasusnya baru diadakan rapat dulu, rapat sebelum mengambil keputusan, diminta pendapat dari masing-masing. Akhirnya diambil keputusan. Lalu hal apa yang paling efektif dari pengambilan keputusan yang sudah dilakukan itu dari musyawarah dulu, maksudnya dari hal yang paling efektif? Ya musyawarah. Musyawarah tadi ya Pak ya, yang paling efektif. Nah, lalu selama ini tantangannya apa? Tantangannya itu disebut nggak ada tantangannya, pasti ada tantangan bagi si pemberi keputusannya, terutama mengubah mindsetnya, mengubah pola pikir, mengubah paradigma sehingga bisa menjadi kembali keputusan itu bisa diterima semua orang. Ya, kadang-kadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik dengan bagi orang lain ya Pak ya. Lalu ada nggak setelah teridentifikasi mungkin ada jadwal ya, ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika itu, Bapak diselesaikannya langsung di tempat atau memiliki jadwal tertentu baik prosedur atau bentuknya? Tergantung ya, tergantung berat ringannya kasus atau berat ringannya masalah. Seandainya masalahnya tidak terlalu berat, itu bisa diputuskan saat itu juga dan diketahui oleh semua pihak. Mudah kalau yang ringan, tapi kalau yang serasa berat tentu harus dibutuhkan tahapan-tahapan supaya nanti keputusannya bisa adil gitu. Jadi direncanakan dulu, kalau sudah jelasnya kasusnya itu direncanakan, kemudian diadakan musyawarah kedua belah pihak baru diputuskan. Jadi tidak dijadwal. Tidak dijadwal, tergantung permasalahannya ya Pak ya. Berat ringan masalah. Lalu faktor apa yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dari kasus dilema etika? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan tadi yang dilema etika tadi. Faktor yang mempermudah kayaknya faktor kekeluargaan. Iya, faktor kekeluargaan ya Pak, musyawarah mufakat. Iya betul. Karena kan dalam satu organisasi, dalam satu lembaga, ya faktor itu kekeluargaan, musyawarah. Nah, dari semua yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan. Jangan tadi apa yang bisa diambil, yang bisa dipetik, ternyata Allah mentakdirkan ya, menciptakan manusia itu memang berbeda-beda sifat, berbeda-beda karakter, sehingga bagaimanapun baiknya seseorang di mata orang lain itu ada kekurangannya. Nah, untuk ini bisa menjadi pembelajaran, ternyata kita harus bersikap seperti apa, bisa menempatkan dengan orang-orang yang karakternya berbeda, sehingga ketika ada permasalahan bisa segera diputuskan dan bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih Bapak, waktunya banyak pembelajaran yang saya petik juga ya dari pengalaman Bapak nanti ke depannya. Ya, terima kasih Pak waktunya. Ya, sama-sama. Ketemu lagi nanti ilmunya bagi-bagi lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya atas kesempatannya. Hapunten ngawagel. Karosan di abi
Heti di CGP Angkatan 7 ada tugas di modul 3.1 untuk pengambilan keputusan. Aha, alhamdulillah hatur nuhun ya Bu ya. Waktosna langsung dimulai aja. Untuk di situasi sekolah saat ini yang punya sering terjadi berbagai masalah seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, untuk mengidentifikasinya kasus-kasus tersebut, bagaimana Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut baik berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Kebetulan ya kita harus mengidentifikasikan dulu masalahnya apa, kemudian masuknya ke ranah apa. Yang sering itu yang dilema etika ya. Seperti ada permasalahan yang dihadapi itu suka jadi dilema itu tentang kelulusan siswa kelas 6 Ya. Siswa kelas 6 itu kelulusan siswa pasti itu bukan hanya ibu saja, pasti hampir di banyak sekolah yang menghadapi masalah itu. Iya, kan harus lulus semua ya di wajib belajar, wajib belajar pendidikan 9 tahun ya. Nah, untuk menjalankan pengambilan keputusan tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang berkaitan dengan masalah itu tadi? Ya. Itu kan kita terpaku ke aturan bahwa siswa itu harus lulus 100% ya. Sedangkan ada satu siswa itu tidak pernah atau bukan DO ya, jadi tidak masuk ya masuk sekolah. Tetapi kita ada pas waktunya itu ujian siswa harus ada. Kan kita jadi bingung. Nah, bagaimana solusi kita gitu ya, solusi cara pengambilan sikap karena kita di satu hal aturan memang harus lulus 100%, satu pihak kita anak tidak masuk. Nah, kita sampai kita bisa merayu menjemput ke rumahnya. Kalau Ibu yang biasa lakukan ketika menjadi seorang guru gitu, kita sampai menjemput ke rumah supaya anak itu mau ikut ujian pas waktu ujian, karena kita itu peraturannya memang harus begitu. Itu adalah menjadi dilema sebetulnya, dilema itu ya, jadi antara harus ujian dan aturan dan kita sebagai guru gitu ya, karena nanti kan pasti ada mau masalah gitu. Berarti langkah apa tuh yang diambil untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang dilakukan selama ini untuk tadi misalnya tadi Ibu udah jelaskan kan seperti menjemput ke sekolah, ke rumahnya untuk mau datang ujian ya, pada waktu sekolah di hari ujian itu, meskipun anak itu tidak pernah masuk karena sebelumnya kita pasti konsultasi dulu dengan bapak pengawas kita. Masalah kita ada siswa yang permasalahannya, ada siswa yang tidak masuk. Jadi kita sudah tanyakan ke orang tuanya masalahnya apa, di rumah ternyata tidak ada masalah, tapi anak itu memang malas tidak masuk sekolah. Ada juga yang akibat perceraian orang tua masalahnya, jadi mungkin anak nggak tahu merasa malu atau misalnya beban moral dia juga, jadi sehingga tidak mau sekolah lagi. Nah, kita setelah dengan bapak pengawas, kita dengan guru-guru bagaimana anak kalau yang begini kita hadapinya harus bagaimana, misalnya ya terpaksa jemput Bu, ya itulah kita usaha kita itu yang tadi, jadi harus kita jemput. Jadi ada dari itu ya, dari permasalahan pribadi kembali lagi ke kita bawa ke sekolah ya. Anak-anak itu dibesarkan dari rumah ya, masalahnya dari rumah tapi kebawa ke sekolah. Udah pasti itu pasti. Dan kita harus cermat mengidentifikasi anak apa penyebab itu, sehingga kita bisa harus cari solusinya.
anak itu supaya bisa sekolah lagi. Karena masih merupakan tanggung Iya, jawab iya. sekolah ya, karena bersekolah di Di lingkungan kita, sekolah. iya. Iya. Lalu tantangan apa itu Ibu? Tantangan yang di dalam pengambilan keputusan? Nah, tantangan itu bisa dari teman sekelasnya, kecemburuan sosial itu. Iya, ada kesenjangan. Tapi sebetulnya kalau anak itu belum mengerti sampai ke sana, cuma orang tuanya biasanya gitu. Kita hasil dari ujian biasanya anak itu tidak anak yang tidak sekolah nilainya jelek, sebutnya kata kasar bodoh. Tapi mungkin ada pernah kejadian anak tidak masuk sekolah, ternyata pas ujian nilainya bagus. Ya kita bisa aja berasumsi mungkin di rumah itu selama libur atau selama dia tidak ke sekolah, mungkin dia berpikir walaupun tidak sekolah kita harus tetap mungkin belajar kalau memang itu anaknya yang berpikir ke sana. Jadi mungkin bisa membaca materi sendiri, bisa dari internet atau itu yang diambil positifnya. Kemudian hasilnya bagus, otomatis yang masuk tiap hari nilai di bawah dia. Nah itulah yang jadi problem kita. Jadi masalahnya orang tua kan tidak tahu, kalau orang tua misalnya tahunya nilai aja. Kenapa Bu yang tidak masuk kan nilainya di atas anak saya? Kalau anak saya yang masuk tiap hari kok di bawah? Nah kita harus bijak. Jadi di sana kita mungkin nilai itu besar, tapi kita jangan dimunculkan. Jadi kita ambil di tengah-tengah lah misalnya. Ini kalau yang suka masuk supaya tidak muncul kesemburan sosial. Itu masalahnya yang sering dihadapi. Kalau anak-anak biasa itu kan pasti mengejek lah, misalnya anak nggak masuk ke ujian, itu mah udah sifatnya anak-anak ya, belum mengerti ya begitu. Nah itulah yang dihadapi. Kalau kita dilema masalah dari kelulusan, aduh bingung ya, di segi lain harus lulus, di segi lain kan ini ya dilema antara keadilan, rasa belas kasihan, belas kasihan lagi dari sosial. Iya betul, itu kan karena dari kita ada aturan tidak boleh DO, ya kita otomatis yang keputusan. Keputusan itu juga memang benar, karena nasib anak gimana kalau tidak lulusan. Iya kan nanti anak misalnya wajib belajar 9 tahun misalnya, terus dilanjut lagi tidak punya ijazah, dia mau jadi apa nanti, dia mau kerja pakai apa nanti. Sekarang kalau kerja itu kan ijazah yang ditanyakan. Itulah yang menjadikan problem kita. Jangka panjang ke depannya iya, ya, untuk masa depan anak itu. Lalu dari itu ada jadwal atau tata kala tertentu nggak dalam penyelesaiannya, atau diselesaikan langsung di tempat atau memiliki jadwal khusus? Lalu bentuk atau prosedurnya yang Ibu jalankan itu seperti apa? Kalau biasanya sih kalau maunya langsung beres, tapi kan tidak bisa. Yang namanya nilai itu harus selektif betul-betul. Dari penilaian apa kita, ya itulah anak itu kita rayu. Kan ujian itu kalau ini kan kelulusan masalahnya, sedangkan yang disebut lulus itu bukan lulusannya nilai kan. Jadi ada penilaian psikomotornya misalnya, kemudian dari segi pengetahuannya, kognitifnya, iya, sikap kesehariannya. Sedangkan kita misalnya anak tidak masuk berarti blank. Nah kita berarti ada beberapa kali penilaian. Mudah-mudahan setelah ujian ini anak bisa melanjutkan ke penilaian lain, misalnya di ujian prakteknya. Tantangannya misalnya kita gurunya mau tidak sekarang, jadi ada susulan ujian nanti. Kita kan harus maksimal menguji anak itu, tidak bisa mengasih nilai misalnya ke anak secara gratis kan. Jadi kita berarti harus seperti asal bisa aja, misalnya ada kesenian nih, ujian praktek, cobalah bisa nyanyi aja sedikit, itu kita udah harus langsung masukkan nilai. Kemudian bahasa Indonesia misalnya ada materi puisi, coba kalau puisi susah misalnya, coba ganti dengan yang lain apa misalnya. Itu harus dijadikan faktor-faktor nilai kelulusan itu. Jangan hanya datang misalnya langsung nanti bisa lulus,
masalahnya nanti kan kalau masyarakat itu awam, jadi tidak tahu dengan aturan kita harus begini. Dia mah taunya anak tidak masuk lulus aja. Nah kita kalau bisa harus kelihatan sama orang tua itu atau yang orang tua yang lain, kita jadwalkan si anak ini dirayu terus sampai mau ke sekolah, jangan hanya di ujian saja. Setelah beres ujian, mungkin sekarang ujian tertulis, di sesudahnya mungkin kita susulkan. Jadi buatlah coba ada jadwal-jadwal, kalau selalu menganjurkan begitu, jadi tidak bisa satu kali selesai jadwalnya. Berarti ya ada usaha. Ada usaha, jadi ada misalnya semacam format isian, misalnya soalnya harus disediakan oleh kita, tapi mungkin jenjangnya tidak sama dengan soal yang ujian ke yang lain. Ini kan satu susulan, juga kan mungkin takut anak nanti keburu tidak mau bosan, jadi kita coba turunkan misalnya soalnya, jadi kita keseparannya kita turunkan sedikit supaya anak itu bisa menjawab dengan maksimal. Menjadi tingkat kesulitan. Iya, soalnya jangan disamakan karena ini tidak belajar sih anaknya juga. Jadi kita upayakan supaya anak ini bisa lulus bagaimana. Lalu faktor apa yang mempermudah ibu untuk membantu pengambilan keputusan di dalam kasus dilema tersebut? Ya, tadi kan kita konsultasikan dulu dengan guru, kemudian gurunya harus diminta kesediaan. Kalau misalnya mengunjungi ke rumah, ujiannya di rumah, itu harus dengan lapang hati ya. Jadi mau nggak misalnya ya ikhlas ya, kita yang dipikirkan nasib anak itu aja, nasib anak ya, kita harus komunikasikan dulu. Apapun masalah, seberat apapun masalah, kalau kita komunikasikan pasti menjadi ringan. Jadi kita harus berkomunikasi dengan yang lain ya. Berarti terima kasih ya Bu ya, yang telah Ibu sampaikan, banyak pembelajaran juga. Lalu pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman tadi mengambil keputusan dilema etika? Ya, itu kita harus ingat bahwa anak itu pembelajaran harus selesai satu jenjang. Iya, jadi kalau SD ya 6 tahun. Kecuali kalau pernah misalnya tidak naik kelas, istilahnya dulu, sekarang kan tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi 6 tahun harus selesai. Ya, kita pikirnya ke sana. Jadi bagaimana anak itu supaya bisa lulus, gitu aja. Bisa lulus gimana? Oh ini tidak masuk, ya kita usaha. Itulah kita sebagai guru harus berjuang terus lah. Kalau guru itu gimana supaya anak bisa berubah. Yang tidak bisa ya bisa, yang tidak tahu yang menjadi tahu. Itulah tugas kita sudah mulai sebagai pendidik. Iya, tugas panjang hayat. Iya, terima kasih Ibu, banyak pembelajaran yang bisa saya ambil, saya petik juga dari Ibu, banyak pengalaman cara pengambilan keputusan. Untuk kedepannya mungkin insya Allah ya Bu ya, saya bisa seperti Ibu juga. Tidak semua ibu juga belajar sama, cuma kita harus menerapkan ya tugas-tugas kita, tugas pokok. Insya Allah kalau kita ikhlas, semuanya juga tidak menjadi beban. Apapun kita ada tantangan berat pun, kalau kita menghadapinya ya ikhlas, insya Allah. Itulah yang selalu disampaikan kepada siapapun juga. Iya, mangga hatur nuhun, terima kasih waktunya. Ya, mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.